Halo guys, kalau biasanya gue bahas soal part-part dan tips sepeda lipat, kali ini gue mau bahas soal ban yang lagi populer banget di kalangan anak sepeda lipat. Apa bannya? Kita bahas semuanya di video ini. Di video sebelumnya gue udah janji sama kalian kalau gue akan bahas soal ban yang satu ini nih. Ban yang lagi gue pakai di Kemhazy 11 Speed. Nah, ban ini juga gue pakai di Norris 3.0 yang upgrade. Videonya lo bisa lihat di sisi kiri gue ini. Nah, apa sebenarnya yang menarik dari ban Swolby Kojak ini dan kenapa bisa sepopuler itu di kalangan anak-anak sepeda lipat? Nah, ini juga bukan cuman urusan performance, kualitas, tapi juga soal gengsi. Nah, kenapa bisa anak-anak sepeda lipat kalau pakai ini tuh bisa kelihatan gengsi banget? Gua akan bahas semuanya di video ini dan gua akan bagi seperti biasa di dalam 7 kategori. Yang pertama adalah desain, yang kedua kualitas, yang ketiga teknologi, yang keempat impresi, yang kelima perbandingan dengan ban lain, yang keenam made in, yang ketujuh adalah harganya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu desainnya dulu. Nah, untuk desain, si Swolby Kojak ini tuh bawa desain yang halus banget, tanpa ada guratan-guratan. Kalau baru lu beli, biasanya dia banyak banget rambut-rambutnya nih, di kiri maupun kanan. Untuk bagian tengahnya, lu bisa lihat juga ini ada seperti garis gitu, kayak bekas cetakan dan ada sisa karetnya gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalau lo pakai, nanti ini juga hilang dan akhirnya jadi halus. Beberapa ban yang ada di Indonesia juga punya desain yang menurut gua mirip-mirip sama ini. Kayak contoh, kemarin gua review Avan Caster, itu mirip banget sama Swolby Kojak ini, cuma bedanya dia ada kayak titik-titiknya gitu di bagian atasnya. Ada juga punya analog 3.0 Kenda yang dual tone, karena si Swolby Kojak ini juga punya yang dua warna, jadi coklat dan hitam. Itu juga menurut gua cukup mirip sama si Swolby Kojak ini, cuma tetap aja itu ada garis-garisnya, walaupun kelihatannya itu halus banget secara total. Nah, kalau ini nggak ada sama sekali guratan-guratannya, jadi nggak ada titik dan nggak ada garis-garis. Betul-betul halus gitu aja, kayak ban balap, ya, kayak ban mobil balap itu halus gitu aja. Nah, di sisi kiri dan kanan itu ada seperti desain kotak-kotak gitu, kotak-kotak timbul yang bisa lo pegang gitu modelnya. Nah, ini menurut gue sih nyiptain kesan yang menurut gue agak sedikit sporty ya, karena kalau dilihat itu kayak mungkin untuk bikin dia seperti karbon kelihatannya. Ini racing banget menurut gue. Nah, untuk tulisan Swolby-nya ini warnanya abu-abu dan kelihatan banget Swolby Kojak. Beda sama ban-ban lain. Ban lain kalau gue rasa yang ada tulisan dan berwarna itu kayaknya Kenda Quest atau CST. CST juga ada beberapa yang dia pakai stiker dan berwarna. Kalau ini enggak, ini cuman gini aja tulisan Swolby Kojak dan ada performance-nya. Tapi ini yang bikin mahal bos, karena tulisan ini tuh yang bikin sepeda tuh jadi kelihatan wah gengsi banget karena ada tulisan Swolby Kojaknya. Secara desain menurut gue nih oke banget. Ada nggak yang mirip-mirip desainnya? Menurut gue beberapa ban kayak Kenda, CST itu beberapa ada yang mirip kayak gini. Tapi mirip bukan berarti sama ya, karena tetap aja ada bedanya, ada tulisan Swolby-nya dan sisi kiri dan tengahnya itu cukup berbeda. Kalau misalnya lo cari yang sama plak nggak ada, tapi kalau lo cari yang mirip itu banyak. Kita masuk nomor 2, yaitu kualitas bannya. Nah, menurut gua secara kualitas memang ini beberapa tingkat di atas ban-ban yang ada saat ini untuk sepeda lipat. Jadi memang kalau dibanding sama ban-ban merek-merek lain, walaupun serinya seri yang mahal pun ini memang ada di atasnya kelasnya. Jadi secara impresi dan dipegang, lo bisa lihat juga ininya, kerasnya, kemampuannya, terus durability-nya, memang ini jauh lebih bagus dibanding ban-ban yang ada di Indonesia saat ini. Dan menurut gua, walaupun ini sempurna banget kelihatannya, tetap namanya pabrikan pasti ada beberapa barang yang cacat. Kayak contoh ya, beberapa teman gua itu ada yang dapat di bagian bannya itu ada sedikit garis gitu. Walaupun nggak terlalu signifikan, memang maksudnya nggak berpengaruh banyak pada saat lu bawa. Tapi itu cukup mengganggu karena ban ini kan cukup mahal harganya. Dan ada beberapa juga yang di bagian cat tulisan Kojak itu agak sedikit lari. Jadi memang kalau lo beli ya mesti lo lihat secara langsung, atau kalau lo beli online lo mesti perhatikan apakah sellernya itu bisa terpercaya atau enggak untuk kirim ban yang bagus buat lo.
Nomor 3, kita lanjut ke teknologi bannya. Nah, ban ini tuh bawa cukup banyak teknologi. Jadi gue udah searching di website Swalby-nya langsung. Swalby ini tuh banyak banget produksi ban-ban di segala seri sepeda ya. Jadi MTB, road bike, gravel, sepeda lipat, dan yang lain itu banyak banget. Dan ini memang difokuskan khusus untuk ban-ban atau sepeda-sepeda yang premium. Contoh yang pakai Swalby langsung bawaan dari pabrik itu Tern. Nah, Tern itu kan sepeda yang premium menurut gua. Dan beberapa MTB juga pakai Swalby, itu juga kelasnya kelas yang premium. Nah, teknologi yang dibawa itu banyak banget yang ada di si Swalby ini, dari mulai durability-nya, performance, dan yang lain-lain. Tapi kalau gue lihat dari websitenya, yang paling menarik buat gue itu adalah teknologi Smart Guard-nya kalau lu lihat di website. Nah, jadi di teknologi itu, di bagian tengah atau bagian atasnya sini itu dia ada seperti bantalan gitu. Bantalan untuk ngejaga dia itu kalau kena paku atau kena batu gitu-gitu, dia nggak akan langsung nembus ke dalam si ban dalamnya itu. Itu kan secara klaim mereka. Apakah bisa dibuktikan secara langsung? Gue udah coba cek. Cara ngeceknya tuh gampang sebetulnya. Ini ban beda sama ban-ban yang lain. Kalau ban yang lain itu kan lu tekan dari berbagai sisi itu sama aja pasti kan tingkat kekempesannya. Kayak contoh gue punya CST, ada juga Kenda, gue tekan dari manapun itu sepertinya dia lapisannya semuanya sama. Jadi lu bisa tekan. Kalau ini beda. Kalau lu tekan dari samping, nah ini dia gampang banget kepencet gitu. Jadi sepertinya sampingnya tuh lebih tipis. Jadi seperti ban pada umumnya. Tapi begitu lo tekan dari bagian atas, ini tuh keras banget atasnya. Jadi memang teknologi yang mereka klaim dia pakai di bagian atasnya itu seperti bantalan untuk menjaga grip di aspal dan juga paku atau batu yang nancap ke situ, itu terbukti menurut gua. Karena gua udah lihat dan gua udah coba sendiri, ini memang beda banget. Nomor 4, kita masuk ke impresinya. Nah, ini banyak banget ditanyain di kolom komentar, apakah betul-betul ban Kojak ini beda banget dibanding ban-ban yang ada di Indonesia. Karena orang-orang penasaran dengan harga semahal ini dan tren yang ada sekarang, apakah betul kita keluarkan uang segitu banyak membeli ban Kojak ini memang betul-betul ada perbedaan atau enggak dibanding ban yang lain. Menurut gua perbedaannya cukup berasa kalau misalnya lu bawa secara intens. Yang paling berbeda dan paling berasa menurut gue grip ke aspal. Jadi ini kalau dibawa ngebut itu tuh enak banget memang bannya. Kalau lo goes itu dengan sistem yang udah bagus tentunya, ditambah dengan ban ini memang berasa banget. Jadi lebih gimana ya? Karena cengkramannya lebih kuat jadi lebih cepat gitu melajunya. Udah gitu kayak gimana ya? Gak butuh effort untuk lo goes, dia tuh udah cukup bisa berputar untuk jalan sendiri. Nah, selain gripnya bagus, dia juga cukup enteng dibanding ban-ban yang lain ya. Kalau misalnya ditimbang secara langsung dibedakan gitu, memang beda banget dibanding ban-ban yang lain. Jadi menurut gua secara impresi ini cukup oke. Kalau dibawa di jalan yang halus, dibawa untuk ngebut, cengkramannya juga bagus, ini cukup berbeda menurut gua. Nah, gimana kalau di jalan rusak? Kayak contoh gue bilang di Solo ini kan banyak banget jalan-jalan yang masih rusak itu, terus juga kayak di depan rumah gue ini masih pakai konblok jalanannya. Kalau secara feeling, kalau dibawa di jalan rusak ini mirip sama si analog, jadi agak sedikit gimana ya, jadi lebih nekan gitulah, jadi lebih lembut kalau misalnya dibawa itu, jadi drek kerasa banget gitu, kayak ban, kayak agak sedikit kempes tapi sebetulnya nggak kempes. Jadi kurang begitu enak kalau di jalan rusak. Tapi bukan berarti parah banget ya dibawa di jalan rusak terus nggak enak. Ini tetap enak tapi kualitasnya menurut gua agak sedikit kurang oke kalau dibawa di jalan rusak. Kalau di jalan aspal baru ini oke banget. Banyak yang tanya, ini kan bannya tuh modelnya halus banget. Jadi nggak ada guratan-guratannya sama sekali. Kalau Kenda tadi gue bilang kan ada garis. Terus kalau yang dari Avancaster tuh ada titik-titiknya. Ini kan enggak, bener-bener ya botak gitu aja. Nggak ada guratan-guratannya sama sekali. Nah, apakah dia licin kalau misalnya dibawa di jalan yang basah atau dalam kondisi hujan tentunya, atau di turunan yang jalan aspalnya tuh halus banget? Nah, ini gue udah tes dan gue udah coba, ini nggak ada licinnya sama sekali kalau misalnya di jalan yang basah atau di aspal yang turunan gitu. Jadi nggak licin.
Tapi kalau lu bawa ke jalan yang off-road, kayak contoh ke area pegunungan gitu yang agak sedikit bertanah, menurut gue ini cukup licin. Ini memang bukan peruntukannya dibawa di tempat-tempat seperti itu, karena memang peruntukannya ini di jalanan aspal. Jadi pertanyaannya, kalau di jalan aspal basah bagus atau enggak? Menurut gue ini tetap bagus dan tetap enak kalau dibawa. Yang kelima yaitu perbandingan. Sebelumnya sorry banget kalau misalnya harus ganti scene tiba-tiba karena ada trouble di kamera yang bikin part kelima ini jadi bermasalah. Akhirnya mau nggak mau gue harus take ulang. Nah, untuk ban, sebetulnya setiap ban itu punya peruntukannya masing-masing. Jadi memang di beberapa pabrikan itu mereka buat khususan untuk ban-ban yang mereka ciptakan. Contoh, ini untuk ban road bike atau untuk jalanan, ini untuk yang off-road, ini untuk yang pegunungan. Jadi memang setiap ban itu ada pengkhususannya masing-masing. Memang ada beberapa ban yang diciptakan untuk all type, jadi memang untuk semua jenis jalan. Tapi biasanya ban yang untuk semua jenis jalan itu kemampuannya itu di tengah-tengah semua. Jadi untuk jalanan aspal dia di tengah, untuk jalanan medan yang off-road dia di tengah, untuk jalanan tanah dia di tengah. Nah, kalau si Swolby Kojak ini memang diperuntukkan khusus untuk jalanan yang di aspal. Beberapa ban di Indonesia yang mirip seperti dia itu memang kelihatannya seperti ban untuk road atau untuk di jalan aspal, tapi sebetulnya beberapa ban itu peruntukannya adalah untuk all type. Contoh yang kemarin misalnya Kenda yang dipakai di analog, dia memang modelnya seperti ban untuk road bike atau ban untuk di jalan aspal, tapi karena dia masih punya guratan itu menandakan kalau dia itu dipakai juga untuk all type. Jadi bukan cuma untuk di jalan aspal, tapi bisa juga untuk dipakai di jalanan yang berpasir, contohnya seperti itu. Tapi memang kalau porsinya sudah halus bannya itu biasanya diperuntukkan untuk jalanan aspal saja. Kalau dibanding sama beberapa ban yang ada di Indonesia yang khusus untuk jalan aspal, menurut gua ini jauh lebih baik dan kelasnya itu memang di atasnya sekali dibanding sama ban-ban yang ada di Indonesia sekarang. Kayak contoh ya, beberapa ban yang keluarin khusus untuk jalan aspal itu ada Kenda, CST, Daily Tire juga keluarin. Jadi memang ada beberapa ban yang dikhususkan untuk itu. Dan ini masih jauh di atasnya. Tapi memang hanya untuk dipakai di jalan aspal aja. Begitu dia ketemu jalanan-jalanan yang kayak contoh di sini banyak yang konblok, yang berbatu, atau misalnya yang tanah licin sedikit, ini memang kurang begitu bagus bahkan dibanding sama beberapa ban yang ada di Indonesia. Menurut gue seperti itu. Nomor 6, kita masuk ke made in. Nah, kalau kita lihat ban Swolby ini tuh udah beredar di banyak negara dan salah satu ban premium yang terkenal di dunia memang, dan ini pemain lama dari zaman dulu udah ada. Tadinya gue pikir ini tuh made in luar, kayak contoh made in misalnya ya, walaupun dia merek luar kan ada juga yang made in China kan, kayak contoh lah waktu itu Apple juga ada yang made in China, kayak gitulah contohnya. Nah, gue pikir ini made in China atau made in UK atau made in Vietnam misalnya. Tapi ternyata begitu dicek ini made in Indonesia. Jadi ini dibuat di Indonesia langsung, di bawah lisensinya si Swolby tentunya. Tapi memang kalau dibanding sama made in Indonesia yang lain, memang ini agak sedikit di atas kualitasnya. Kayak contoh yang Dahon Neon kemarin lah, dia kan made in Indonesia juga, tapi di bawah lisensinya lisensi Dahon. Jadi memang kualitas frame-nya itu cukup berbeda dibanding sama si pabrikan elemen itu sendiri. Nah, ini juga sama seperti itu. Walaupun dia made in Indonesia, tapi di bawah lisensi Swolby, ini jadi ban yang cukup oke menurut gua, dan pengerjaannya juga nggak berbeda jauh dibanding Swolby yang made in sana. Jadi menurut gua secara made in Indonesia kita harusnya cukup bangga karena kita bisa ciptakan ban yang sebegini bagus seperti itu. Nomor 7, kita masuk ke harga. Nah, ini menarik untuk dibahas nih. Waktu dulu gue pernah dapat di beberapa store jauh sebelum musim sepeda lipat. Ini tuh harganya cuma 200 sampai 300 ribuan, paling mahal. Baik di yang resmi maupun yang toko-toko kecil biasa. Kalau dilihat dari sisi harga, semenjak demam sepeda lipat dan orang-orang tahu ini bannya bagus, bukan cuma dari sisi performance tapi dari sisi desain, lo bisa lihat gengsinya juga tinggi banget. Harga sepeda ini tuh sekarang melonjak tinggi sekali, bahkan ada menyentuh angka 3 kali lipat dibanding waktu pertama kali dia keluar. Jadi kalau sekarang itu untuk ukuran yang 16 ini malah jauh lebih mahal dibanding yang ukuran 20. Kalau 20 yang Norris kemarin itu gue dapat cuma harga 1,2 sepasang, 2. Nah, untuk yang ini bisa sampai 1,8. Jadi satu biji ini bisa sekitar 900-an. Tapi sekarang sih gue lihat ya, beberapa seller itu ada yang jual udah mulai di angka 500 sampai 750 ribuan untuk satu biji bannya. Jadi kalau dua itu sekitar 1 juta sampai 1,4 lah, kurang lebih seperti itu.
So, kesimpulannya apakah butuh kita ganti ban ke Soulby Kojak dengan harga yang begitu tinggi? Nah, ini balik lagi ke preferensi lo pribadi. Apakah lo memang butuh ban ini untuk dibawa aktif secara bersepeda dan butuh betul-betul menunjang kecepatan lo pada saat lo bersepeda? Kalau memang lo butuh itu, ya silahkan ganti. Tapi kalau misalnya lo sepedaan kota-kota, menurut gua gak begitu perlu, karena beberapa sepeda sekarang juga bannya udah cukup oke, udah pakai Kedar atau Daily, dan itu cukup menunjang pada saat lo bawa. Tapi yang paling gue lihat saat ini sih orang ganti ini lebih karena gengsi, karena lo bisa lihat lah ini premium sekali bannya dan memang menunjang performanya cukup berbeda dibanding ban-ban yang ada. Jadi menurut gua kalau lo memang mampu dan lo butuh untuk menunjang performa serta menambah tampilan sepeda, ya silahkan aja, karena nggak salah juga kalau misalnya lo mau ganti ban ke Soulby Kojak kayak gitu. Nah, itu dia 7 poin penting yang udah gue bahas tentang si Soulby Kojak ini. Kalau misalnya ada yang lo mau tambahin, lo silahkan tulis di komen di bawah. Kalau ada yang lo mau tanya juga silahkan, lo bisa tanyakan di bawah. Karena ini gue bahas berdasarkan impresi dan pengalaman gue pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang sesuai, lo mau komen, silahkan komen di bawah, nanti gue jawab di bawah. Sekian video tips dan review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya gue lebih semangat update videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.